Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam paradoks besar. Negeri dengan jutaan hektar sawit, penghasil komoditas energi terbesar di dunia. Tapi ironisnya, masih bergantung pada impor solar dari luar negeri. Setiap kali harga minyak dunia naik, rakyat langsung kena dampaknya. Antrean solar mengular, nelayan kesulitan melaut, petani terhambat mengolah lahan, biaya logistik melonjak, dan ujung-ujungnya, harga kebutuhan pokok ikut naik. Situasi ini bukan sekadar masalah BBM, ini adalah masalah ketahanan nasional. Karena ketika energi sebuah negara bergantung pada impor, ekonomi negara itu berdiri di atas fondasi rapuh. Dan hari ini, pemerintah Indonesia mengumumkan langkah yang bisa mengubah sejarah energi nasional. Mulai 1 Juli tahun 2026, Indonesia akan menghentikan impor solar secara total. Ya, total. Penggantinya adalah B50, biodiesel berbasis minyak sawit produksi dalam negeri. Jika kebijakan ini berhasil, ini bukan cuma program energi biasa, tapi revolusi ekonomi terbesar Indonesia. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di kampus ITS Surabaya. Beliau mengatakan, solar kita tidak impor lagi tahun ke-2026. Pada 1 Juli kita stop, B50 masuk. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Indonesia mencoba memutus ketergantungan pada solar impor dan menggantinya dengan energi domestik. Disinilah inti strateginya. B50 adalah 50% fatty acid methyl ester berbasis sawit, dicampur dengan 50% solar konvensional. Separuh kebutuhan solar nasional berasal dari sawit Indonesia sendiri. Ini penting, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Produksinya mencapai puluhan juta ton setiap tahun. Selama ini sebagian besar diekspor bahan mentah. Nilai tambah terbesar dinikmati negara lain. Tapi sekarang, pemerintah ingin mengubah arah permainan. Sawit tidak lagi sekadar komoditas ekspor. Sawit akan dijadikan senjata strategis energi nasional. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat besar. Kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba. Indonesia sudah memulai perjalanan panjang dari B20, lalu B30, kemudian B35, dan sekarang menuju B50. Setiap kenaikan campuran biodiesel punya satu tujuan utama, mengurangi impor BBM, dan menghemat devisa negara. Miliaran dolar devisa Indonesia terus keluar hanya untuk membeli solar. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi pertanian. Inilah mengapa pemerintah melihat B50 bukan sekadar program energi, melainkan strategi penyelamatan ekonomi nasional. Namun di balik euforia besar ini, ada analisis yang jauh lebih menarik. Keputusan stop impor solar berkaitan erat dengan geopolitik global. Dunia saat ini memasuki era perang energi. Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dunia melonjak tajam. Ketegangan di Timur Tengah mengancam rantai pasok energi global. Negara-negara besar mencari sumber energi alternatif. Indonesia melihat momentum ini sebagai peluang. Daripada bergantung pada minyak impor yang harganya ditentukan pasar global, mengapa tidak memanfaatkan sumber daya sendiri? Inilah yang disebut energy sovereignty atau kedaulatan energi. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri akan jauh lebih stabil menghadapi krisis dunia. Dan Indonesia punya modal besar untuk itu, sawit. Tetapi kebijakan ini tentu tidak sesederhana mengganti solar dengan biodiesel. Ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama adalah soal pasokan bahan baku. Kalau kebutuhan biodiesel meningkat drastis, kebutuhan CPO juga melonjak. Ini bisa memicu persaingan antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan. Harga minyak goreng berpotensi ikut terdorong naik. Kedua adalah tantangan infrastruktur. Distribusi B50 membutuhkan kesiapan kilang, tangki penyimpanan, hingga sistem logistik nasional. Kalau infrastrukturnya belum siap, risiko gangguan distribusi bisa terjadi. Ketiga adalah tantangan lingkungan. Industri sawit sering mendapat kritik dunia internasional terkait deforestasi dan kerusakan lingkungan. Keberhasilan program B50 bergantung pada penerapan standar sawit berkelanjutan seperti ISPO. Kalau tidak dikelola hati-hati, Indonesia bisa menghadapi tekanan dagang dari negara-negara barat. Namun jika Indonesia mampu melewati tantangan itu, dampaknya bisa luar biasa besar. Petani sawit akan mendapat pasar domestik yang stabil. Industri biodiesel nasional akan berkembang masif. Lapangan kerja baru akan tercipta. Dan yang paling penting, Indonesia bisa mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan akibat impor energi. Ini sangat penting bagi stabilitas rupiah. Karena selama ini, salah satu penyebab utama tekanan dolar terhadap rupiah adalah tingginya impor BBM. Artinya, program B50 bukan cuma soal energi. Ini menyangkut nilai tukar rupiah, inflasi, biaya logistik,
harga pangan, bahkan stabilitas ekonomi nasional. Menariknya lagi, pemerintah tidak berhenti di biodiesel saja. Mentan Amran mengungkap sawit bisa dikembangkan menjadi bensin, hingga etanol. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa memiliki ekosistem energi hijau berbasis sawit terbesar di dunia. Dan itu akan menjadi game changer. Dunia terlalu fokus pada kendaraan listrik dan baterai lithium yang dikuasai negara-negara tertentu. Sementara Indonesia mencoba mengambil jalur berbeda, bioenergi berbasis sumber daya tropis. Ini adalah strategi yang sangat khas Indonesia, bukan meniru negara lain, tetapi memanfaatkan keunggulan yang kita miliki. Di saat bersamaan, pemerintah juga mulai mendorong elektrifikasi sektor pertanian. Salah satunya lewat traktor listrik karya anak bangsa yang diperkenalkan di ITS Surabaya. Langkah ini terlihat kecil, tapi sebenarnya sangat strategis. Sektor pertanian selama ini sangat bergantung pada solar. Kalau traktor listrik bisa diproduksi massal dengan biaya murah, petani Indonesia akan jauh lebih tahan terhadap gejolak harga BBM. Gabungan antara B50 dan elektrifikasi alat pertanian menunjukkan satu arah besar. Indonesia sedang mencoba membangun sistem pertanian dan energi yang lebih mandiri, dan inilah poin paling penting dari semua kebijakan ini. Stop impor solar bukan sekadar soal mengganti bahan bakar. Ini adalah simbol perubahan arah pembangunan Indonesia. Dari negara yang bergantung pada energi impor, menjadi negara yang mencoba berdiri di atas kekuatan sumber dayanya sendiri. Tentu jalan menuju ke sana tidak mudah. Akan ada tantangan teknis, akan ada tekanan global, akan ada risiko ekonomi dan lingkungan. Tetapi jika strategi ini berhasil, 1 Juli tahun 2026 bisa dikenang sebagai titik awal revolusi energi Indonesia. Sebuah momen ketika sawit tidak lagi dipandang sebagai komoditas kontroversial, melainkan fondasi baru ketahanan energi nasional. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indonesia benar-benar mulai berdiri di atas kaki sendiri.